Halo semua, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Dari saya, Windy Clara Lumban Raja, dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 1A, Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini aku akan menampilkan beberapa latihan-latihan tentang adjustment atau biasa kita sebut sebagai jurnal penyesuaian, dan selanjutnya akan saya posting ke worksheet atau kertas kerja. Oke, kita mulai saja. Nah, seperti biasa teman-teman, saya mengambil latihan-latihannya dari buku Warren dengan judul Pengantar Akuntansi 1. Saya sudah juga capture seperti apa sampul bukunya biar teman-teman sekalian juga tahu gitu, atau jika punya teman-teman bisa buka dan kita bahas di sini sama-sama. Jika teman-teman punya buku Warren, teman-teman bisa buka di halaman 156 pada soal lanjutan. Di sana RM Music telah menyediakan real balance before adjustment atau neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, di sini saya juga sudah capture ya teman-teman, neraca saldo sebelum disesuaikannya. Teman-teman bisa lihat dan teman-teman pahami karena ini yang akan menjadi pedoman kita nantinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data-data yang kita perlukan untuk melakukan penyesuaian. Nah, di situ ada 6 data ya teman-teman, dari A sampai F. Nah, pada data yang saya blok dengan warna biru itu sendiri data-data yang saya ambil dari transaksi tanggal 1 dan tanggal 3 Juli 2016. Kita langsung masuk saja ke soal pertama atau data pertama. Itu ada data A. Dikatakan di sana, selama bulan Juli, RM Music menyediakan disc jockey tamu untuk radio ASFM untuk 115 jam. Untuk jumlah informasi mengenai jumlah pendapatan yang masih akan diterima akan ditagih ke radio ASFM. Lihatlah kontrak yang dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016. Kenapa di situ ada saya buat data E juga? Karena setelah saya telusuri lagi, saya pahami lagi transaksi ini, latihan kali ini, ternyata data A dan data E itu ada hubungannya gitu teman-teman. Nah, kita baca aja ya data E-nya. Saldo akun pendapatan diterima di muka terkait kontrak antara RM Music dengan radio ASFM seperti dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016. Nah, sama-sama tanggal 3 Juli 2016 teman-teman. Kita lihat aja kontraknya apa isinya ya. Pada kontrak kerja 3 Juli 2016 dikatakan di sana atas nama RM Music, Ricky menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal ASFM untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan ke depan. Kontrak tersebut mengharuskan RM Music menjadi disc jockey tamu di radio ASFM selama 80 jam per bulan dengan honor 3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh ASFM sebesar Rp40.000 per jam. Sesuai kontrak, Ricky menerima 7.200.000 dari ASFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Nah, begini teman-teman. Untuk pertamanya kita harus memahami dulu berapa jam kira-kira RM Music telah melakukan pekerjaannya. Pada soal data A, dikatakan RM Music telah melakukan selama 115 jam. Sementara jam kerja normal sesuai dengan kontrak kerja adalah 80 jam. Lebih dari 80 jam akan dibayarkan oleh ASFM sebesar 40.000 per jam. Jadi kita harus mencari dulu teman-teman, kira-kira berapa jam waktu lebih yang dikerjakan oleh RM Music atau si Ricky-nya itu. Nah, kita kurangkan aja teman-teman, 115 jam dikurang 80 jam. Hasilnya nanti 35 jam. Itulah biasa kita sebut sebagai lembur. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus juga di kontrak dikatakan setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayarkan oleh ASFM sebesar 40.000 per jam. Nah, waktu lebih tadi berapa jam? 35 jam. Nah, mari kita kalikan dengan 40.000. Seperti itu ya teman-teman, biar kita mendapatkan berapa kira-kira
uang yang belum diterima oleh si Rikinya. Oke? Kita kalikan aja 35 jam dikali 40.000 adalah sebesar 1.400.000. Nah, teman-teman, yang 1.400.000 itu kita sama-sama tahu bahwa itu adalah pendapatan yang masih akan diterima oleh RM Music, seperti itu. Jadi itu masih piutang ya teman-teman, belum pendapatan, seperti itu. Nah, kita masuk langsung ke data E untuk mempersingkat waktunya. Saldo akun pendapatan diterima di muka terkait kontrak antara RM Music dengan radio ASFM seperti dijelaskan pada tanggal 3 Juli 2016 transaksi di akhir bab 2. Kita lihat kontraknya tadi. Pada kontraknya 3 Juli 2016 atas nama RM Music, Ricky menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan. Kontrak tersebut mengharuskan RM Music menjadi disc jockey selama 80 jam per bulan dengan honor sebesar 3.600.000. Sesuai kontrak, Ricky menerima 7.200.000 dari ASFM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Berarti RM Music telah menerima uang sebesar 7.200.000 sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, untuk transaksi pada tanggal 3 Juli 2016 tersebut, jika kita jurnal, ini kita bahas jurnal ya teman-teman, bukan bahas jurnal penyesuaian, beda ya, maksud saya jurnal umum. Nah, jika kita jurnal, berarti jurnalnya kas pada debit sebesar 7.200.000, earned income di kredit sebesar 7.200.000. Seperti itu teman-teman jurnalnya. Untuk jurnal penyesuaiannya sendiri, kita kurangkan aja teman-teman. Katanya 7.200.000 itu untuk 2 bulan pertama. Nah, sementara kita telah melewati 1 bulan. Dalam arti hal, earned revenue yang telah kita pakai, yang telah kita kerjakan adalah sebesar 3.600.000. Kenapa? Karena 7.200.000 kita bagi 2 bulan adalah sebesar 3.600.000. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, untuk kedua data tersebut, kita jadikan satu teman-teman dengan ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Pada tanggal 31 Juli 2016, earned income di debit sebesar 3.600.000, akun receivable di debit sebesar 1.400.000, service income sebesar 5 juta di kredit. Nah, dari mana 5 juta tersebut? Jadi 5 juta tersebut adanya dari 3.600.000 ditambah 1.400.000. Kenapa seperti itu? Karena biar balance gitu teman-teman antara debit dengan kredit. Selanjutnya data B, dikatakan di sana sisa perlengkapan per tanggal 31 Juli 2016 sebesar 275.000. Jadi teman-teman, jika diketahui adalah sisa perlengkapan, maka yang harus kita cari adalah perlengkapan yang telah kita pakai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mencari perlengkapan yang telah kita pakai adalah data saldo dikurang dengan sisa perlengkapan. Lalu dari mana data saldo tersebut kita dapatkan? Nah, di awal tadi saya sudah capture data saldo pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, di sana saldo sisa perlengkapan sebesar 1.020.000. Nah, kita tinggal kurangkan dengan 275.000 adalah sisa perlengkapan itu kan. Nah, nanti hasilnya 745.000. Seperti itu teman-teman. Lalu ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Juli 2016, supplies expense di debit sebesar 745.000, supplies di kredit sebesar 745.000. Sampai sini bisa dipahami kan teman-teman? Selanjutnya data C, dikatakan di sana saldo akun asuransi dibayar di muka terkait dengan transaksi pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, analisisnya, data pada tanggal 1 Juli 2016 adalah membayar premi sebesar 2.700.000 atas polis asuransi kerugian yang memberi perlindungan atas risiko pencurian dan kebakaran selama periode 1 tahun. Berarti 2.700.000 tadi teman-teman untuk 1 tahun. Sementara asuransi yang telah kita pakai itu cuma 1 bulan. Bagaimana cara mencari untuk 1 bulan? Itu caranya
2.700.000 kita bagi dengan 12 bulan. Nanti hasilnya 225.000. Nah, asuransi yang telah kita pakai tersebut akan menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Juli 2016, insurance expense sebesar 225.000 di debit, prepaid insurance sebesar 225.000 di kredit. Selanjutnya, data D, penyusutan peralatan kantor sebesar 50.000. Nah, kalau penyusutan peralatan kantor ini sangat mudah ya teman-teman. Penyusutan itu sangat mudah menurut saya, karena dia akunnya mutlak ya teman-teman, tidak ada selain depreciation expense seperti itu. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Juli 2016, depreciation expense of equipment sebesar 50.000 di debit, accumulated depreciation of equipment sebesar 50.000 di kredit. Selanjutnya ada data F, upah yang masih harus dibayar per tanggal 31 Juli 2016 sebesar 140.000. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Juli 2016, wages expense di debit sebesar 140.000 dan wages payable sebesar 140.000 di kredit. Gitu kan tadi. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Aku udah ngerekap semua data-data yang udah kita sesuaikan tadi. Nah, di sini ada tabelnya. Antara debit dan kredit sudah balance ya teman-teman sebesar 6.160.000. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan mempostingnya ke worksheet atau kertas kerja. Apa aja sih isi kertas kerja tersebut? Di kertas kerja isinya ada nomor, ada akun title atau nama akun, trial balance atau neraca saldo sebelum disesuaikan, ada adjustment atau penyesuaian, ada trial balance after adjustment atau neraca saldo setelah disesuaikan, ada income statement atau laporan laba rugi, ada financial statement atau laporan posisi keuangan. Nah, jadi pada kolom trial balance kita akan mengisikan semua data neraca saldo kita ke dalam trial balance yang ada di worksheet ini. Seperti itu teman-teman. Jadi dimasukkan semuanya data-datanya secara teliti ya teman-teman. Kalau tidak teliti nanti nggak balance, teman-teman bakalan pusing deh kan. Jadi setelah dimasukkan, kita lanjut ke adjustment. Nah, kolom adjustment ini kita isi dengan data-data adjustment yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk trial balance after adjustment ini sendiri, itu hasil dari penjumlahan maupun pengurangan antara trial balance dengan adjustment. Mengerti kan teman-teman? Namun, jika di trial balance ada terdapat saldo atau angkanya, namun di adjustment tidak ada angka, maka tidak ada yang harus kita jumlahkan atau kita kurangkan. Langsung aja kita masukkan ke trial balance after adjustment. Lalu bagaimana jika di dalam satu nama akun terdapat dua saldo, baik di trial balance maupun di adjustment? Nah, kita lihat dulu teman-teman. Posisi saldonya ada di mana? Di debit kah atau di kredit? Atau keduanya di kredit atau keduanya di debit? Atau malah satu di debit, satu di kredit? Itu berbeda ya teman-teman caranya. Nah, jika keduanya berada di debit, maka kita harus menjumlahkan antara debit yang ada di trial balance dengan debit yang ada di adjustment. Seperti itu teman-teman. Contohnya ada di nomor 2, akun receivable. Kita bisa lihat sama-sama di layar handphone kita. Pada kolom trial balance di debit terdapat saldo 2.750.000. Dan pada kolom adjustment terdapat juga di sebelah debit sebesar 1.400.000. Berarti seperti yang saya katakan tadi, jika debit dengan debit maka kita harus menjumlahkannya. Nah,
Saya jumlahkan nanti hasilnya 4.150.000 dan kita harus meletakkannya di trial balance after adjustment dan harus di debit. Seperti itu ya teman-teman. Contoh selanjutnya ada di nomor 7 dengan nama akun Earned Revenue atau Earned Income. Nah, pada kolom trial balance terdapat saldo di kredit sebesar 7.200.000. Sementara di kolom adjustment terdapat saldo di debit sebesar 3.600.000. Nah, jika kredit ketemu dengan debit atau sebaliknya, maka kita harus mengurangkan kedua saldo tersebut. Seperti 7.200.000 dikurang 3.600.000. Nanti hasilnya 3.600.000. Lalu, di mana kita meletakkannya? Di debit atau di kredit? Nah, itu tergantung ya teman-teman. Jika pada kolom kredit lebih besar jumlahnya daripada di kolom debit, maka pada trial balance after adjustment kita harus meletakkannya di sebelah kredit, seperti itu. Namun, jika saldo di sebelah debit lebih besar daripada di sebelah kredit, maka kita akan meletakkannya di trial balance after adjustment di sebelah debit, seperti itu teman-teman. Sampai sini sudah mengerti kan teman-teman? Nah, saya kasih contoh ya teman-teman. Ada di nomor 4 yang prepaid insurance. Nah, kita bisa lihat sendiri, kita bisa lihat di layar handphone masing-masing. Pada kolom debit di trial balance, saldo prepaid insurance sebesar 2.700.000 dan di adjustment di sebelah kredit sebesar 225.000. Maka kita harus mengurangkan 2.700.000 dikurang 225.000. Nanti hasilnya 2.475.000. Lalu di mana kita meletakkannya? Sesuai dengan yang saya katakan tadi, jika debitnya lebih besar daripada kredit, maka kita meletakkannya di sebelah debit. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita melakukan adjustment, selanjutnya kita akan melakukan trial balance after adjustment. Setelah trial balance after adjustment selesai, maka kita akan masuk ke income statement. Apa sih income statement itu? Income statement itu sama dengan laporan laba rugi. Apa aja sih isi income statement ini? Jadi isi income statement ini hanya akun-akun pendapatan dan beban-beban, revenue atau income, dan expense. Selanjutnya, kita masuk ke financial statement. Apa aja sih isi financial statement ini? Nah, jadi isi financial statement ini sendiri adalah aset dan liabilitas. Atau bahasa Indonesianya harta dan kewajiban. Seperti itu teman-teman. Nah, jumlahnya antara debit dan kredit juga akan berbeda ya teman-teman. Lalu bagaimana sih cara menentukan laba atau rugi dalam suatu perusahaan? Jadi untuk menentukan kita mengalami laba atau rugi dalam suatu perusahaan pada income statement. Jika pada income statement di kolom debit lebih besar daripada kredit, maka kita akan mengalami kerugian. Namun, jika pada kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, maka kita akan mengalami laba atau profit. Lalu bagaimana cara menentukan berapa jumlah laba yang kita dapatkan? Nah, kita tinggal kurangkan saja saldo yang ada di kredit dengan saldo yang ada di debit, seperti itu teman-teman. Seperti yang ada di layar handphone kita, 21.200.000 dikurang dengan 16.245.000 adalah 4.955.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti dijumlahkan, hasilnya harus balance. Selamat mencoba ya teman-teman dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Maaf jika saya melakukan kesalahan baik di dalam perkataan maupun penulisan saya.